dan senang. Dari damai dunia sepenuh. Dari damai dunia sepenuh. Telah diselamatkan. Telah diselamatkan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwa. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus Waktu darah telah Yesus menyucikan. telah mencuci. Ada damai tetap. Ada damai tetap. Yang kedua, ada nyanyi dalam jiwaku. Ada nyanyi dalam jiwaku. Merdu sekali dan gemar. Merdu sekali dan gemar. Karena Yesus memang Raja. Karena Yesus memang Rajaku. Kekasihku benar. Kekasihku benar. Ada damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Yang ketiga, ada berkat dalam jiwaku. Ada berkat dalam jiwaku. Dengan harap dan iman. Dengan harap dan iman. Buah roh bertambah sepenuh. Buah roh bertambah sepenuh. Perkenankan Tuhan. Damai, pujilah Tuhan. Ada damai dalam jiwaku. Waktu darah Yesus telah menyucikan. Ada damai tetap sungguh. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Harapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Engkau memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh memasuki kegiatan baptisan. Sebelum kami lebih jauh dalam kegiatan kami pada pagi hari ini, kami rindu dan kami mau dilawat oleh kebenaran firman Allah. Ia menjadi dasar dalam setiap kehidupan kami,
sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari, terlebih untuk saat ini lagi. Terima kasih Bapa. Kami tidak izinkan setiap kuasa yang bukan berasal daripada Allah untuk boleh mengambil alih setiap konsentrasi hati dan pikiran kami saat ini. Kami sepakat, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Kami hanya mengundang kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah badan kami pada saat ini Tuhan. Berkati kami, memampukan kami untuk boleh mengerti kebenaran firman Allah. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan, Engkau urapi, Engkau pakai untuk boleh menjadi saluran berkat. Berfirmanlah kepada kami untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Kitab Roma pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Kalau sudah menemu bagian ini, kita mau baca secara bergantian. Saya akan membaca ayat pertama, saudara-saudari akan membaca ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan, mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak, karena kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghampakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah, sebab orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat 14 kita sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ya, kita mau merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema mati dan bangkit dengan Kristus. Sesuai dengan bagian firman Tuhan pada supaya, itu yang keempat, supaya kita sama seperti Kristus. Yang pertama, supaya kita sama dengan Kristus. Ya, tadi ayat yang keempat, di sana dikatakan, dan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptis dalam kematian. Itu yang kita mau lihat kemudian di ayat yang ke-10. Dari Alkitab kita berbicara sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupan Allah. Jadi Tian berbicara kehidupan kita, ini berbicara kematian sifat-sifat lama kita yang kita matikan. Kita tidak seperti Tuhan. Kita mau melenyapkan semua dosa-dosa kehidupan lama kita, kedagingan kita, kita mau lepaskan.
Itu sebetulnya. Sekalipun saya melakukan dosa, sekalipun saya hidup di dalam dosa, sekalipun saya kembali kepada hidup lama. Tapi kita mau melihat di sini, baptisan tidak menyelamatkan orang, tetapi orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Orang yang telah ditebus, maka dia dibaptis. Jadi kita semua yang pada hari ini, orang-orang yang telah ditebus oleh Allah. Amin. Yang telah terjadi di dalam batin manusia, di dalam batin kita. Jadi tidak ada paksaan dari orang tua, tidak ada paksaan dari suami, tidak ada paksa dari kerabat, dari saudara. Kita mau dibaptis. Kenapa? Karena di baptisan itu sendiri merupakan lambang, di mana kita akan memulai hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi baptisan itu juga menunjukkan ketaatan kepada perintah Kristus. Apa salah satu perintah Kristus? Ingat dan kuduskan hari Sabat. Itu salah satu yang simpel sebetulnya. Nah, jadi kita harus kuduskan hari Sabat. Kita berikan hari itu untuk Tuhan. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita berikan hidup kita untuk Tuhan. Kita tinggalkan kebiasaan lama kita, kebiasaan buruk kita yang tidak mau tahu tentang hari Sabat. Itu komitmen itu ada di Bapak Ibu, ada di saudara-saudara. Jadi kalau kita menganggap baptisan ini setelah saya dibaptis, otomatis saya nggak kenal Tuhan. Saya nggak pernah kenal ibadah, saya nggak pernah kenal persekutuan. Yang jelas saya sudah dibaptis dan selamat. Dan sekali lagi saya menekankan pada hari ini, baptisan tidak menyelamatkan orang, tetapi orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus, maka dia berikan hidup yang ketiga. Kemudian yang ketiga, kita akan hidup sama seperti Kristus. Baptisan melambangkan hidup yang terpisah melalui kematian terhadap dosa. Jadi kita tidak mati di salib seperti Tuhan, tetapi kita mati ketika kita dimasukkan di dalam air, kita diselamkan, itu kita mematikan kehidupan lama kita, dosa kita yang tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak memuliakan Tuhan, dan mulai kembali dengan pola hidup yang bagaimana Tuhan Yesus mengalami itu sendiri. Tuhan Yesus mati, dikuburkan, kemudian dibangkitkan. Dan kita juga mati ketika kita diselamkan, kita mematikan dosa dan kita timbul. Itu artinya bangkit. Mulai hidup baru. Nah, saya mau katakan kepada kita semua hari ini, kalau kita mau sama seperti kematian yang Tuhan jalani, tidak ada satu orang yang sanggup. Amin. Tetapi sebagai orang yang percaya Tuhan, simbol yang membuktikan ketaatan kita kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, mempersatukan kita dalam tubuh Kristus. Semuanya itu ada ayat-ayat bagiannya. Di yang terakhir baptisan persatu di 1 Korintus pasal 12 ayat 13, bisa baca di rumah. Kemudian dalam kematian Roma 6 ayat 5, Roma 6 ayat 4 yang barusan kita baca. Itu yang pertama yang kita lihat. Kemudian kita mau perhatikan yang kedua, mengapa kita harus mati dan bangkit dengan Kristus? Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Nah, di ayat yang ke-6, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi ternyata tubuh ini yang fana ini yang seringkali lebih kuat daripada roh kita. Amin. Kenapa? Karena di tubuh ini selalu memberikan kepuasan setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Tetapi roh yang tidak kelihatan sebetulnya membutuhkan setiap saat. Seringkali kita abaikan. Apa yang kita harus lakukan secara roh? Baca firman, berdoa, bersekutu, cari Tuhan. Itu makanan untuk roh. Tetapi untuk tubuh, apa yang kita selalu kejar. Yang pertama pekerjaan, keuangan, makan, minum setiap hari. Menu kita sudah atur sedemikian baik. Pagi ini makan apa, nanti siang makan apa, sore makan apa. Itu diatur dengan baik. Itu merupakan kebutuhan hidup kita. Yang seringkali menjadi nomor satu yang kita perhatikan. Tetapi kurang kita melihat kebutuhan roh kita. Dan oleh karena itu, pada pagi hari ini, satu bagian firman Tuhan mengingatkan kita, mengapa kita harus mati dan bangkit dengan Kristus, supaya tubuh dosa kita dihilangkan kuasanya. Tubuh ini tidak punya kuasa lagi.